Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada yang terhormat Ibu Sri Rahayu Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Pada yang terhormat Ibu Ersyani Siti Suryani, Sarjana Pendidikan, selaku mentor dalam pembinaan orientasi pengenalan nilai dan etika di SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu pemateri dan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika di SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Izinkan saya menyampaikan laporan mengenai seminar orientasi pengenalan nilai dan etika di SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Nah, saya mengambil judul yakni mengenai literasi digital ya, Bapak Ibu, yaitu upaya menumbuhkan literasi digital dan bijak bersosial media di SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Nah, sama seperti presentasi mungkin dengan Bapak Ibu yang lain, ini mengenai latar belakang, kemudian pemerintah daerah, visi misi, kemudian OPD, Dinas Pendidikan, dan mungkin satuan kerja di SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Nah, yang pertama adalah latar belakang, yakni dasar hukum dalam Latsar ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014, yakni tentang aparatur sipil negara. Nah, ini sebagai dasar untuk pelaksanaan MOOC dengan yang kedua ini, tahap kedua, yaitu mengenai nilai dan etika. Next, untuk maksud dan tujuan orientasi, yang pertama adalah maksud dulu, yakni pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian nilai dan etika pada instansi pemerintah, kemudian yang ketiga adalah pengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak atau core value ASN. Kemudian untuk tujuan orientasi, yaitu memahami program orientasi, mengimplementasikan hasil orientasi dan melaksanakan tugas secara profesional sebagai ASN, yaitu utamanya adalah pelayan masyarakat. Nah, ini untuk pemerintah Kota Surakarta ada visi misi SOTK atau susunan organisasi Tata Kerja Pemerintah Surakarta dan Manajemen P3 Kota Surakarta. Yang pertama, Bapak Ibu, ini visi adalah mewujudkan Surakarta yang sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misinya ada 7. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, tata ruang dan infrastruktur kota, kemudian meningkatkan kualitas daya saing dalam pemuda dan masyarakat di bidang ekonomi, seni budaya dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, kemudian mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Ini sama misi yang dikemukakan tadi yang Bapak Karyadi tadi. Nah, SOTK untuk Pemkot Surakarta mulai dari wali kota, kemudian dibantu oleh ada sekretariat daerah, staf ahli, ada badan daerah, ada dinas daerah, kemudian kecamatan. Ini untuk SOTK-nya Pemkot Kota Surakarta.
Kemudian manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K ada 3, yakni manajemen kepegawaian P3K, kemudian penilaian kinerja P3K, dan disiplin P3K. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian, itu meliputi kebutuhan, pengadaan, dan penilaian kinerja, dan hak dan kewajiban gaji dan tunjangan. Kemudian untuk penilaian kinerja, ini dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan partisipasi aktif dan transparan. Untuk disiplin P3K itu adalah kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Nah, kemudian menginjak ke OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini profilnya berada di Jalan Panjaitan nomor 7 Surakarta, website dinaspendidikan.surakarta.go.id. Nah, visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Nah, ini untuk visinya. Kemudian misi, meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan bermutu dan paripurna. Kemudian meningkatkan perluasan layanan pendidikan, kemudian meningkatkan sumber daya aparatur membidangi pelayanan. Nah, itu untuk misi. Kemudian tujuan, terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter, dan unggul. Tujuan khusus, meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang disediakan untuk masyarakat Surakarta. Kemudian untuk yang tujuan khusus yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Nah, untuk program Dinas Pendidikan itu sama yang dikembangkan tadi. Ada program wajib belajar 12 tahun sampai SMA, kurikulum Merdeka Belajar, Adiwiyata, Menutu Pendidikan, dan digitalisasi pendidikan. Nah, SOTK untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada beberapa bidang yang mungkin yang membidangi, ada bidang sekolah dasar, bidang sekolah menengah, kemudian PAUD, pengembangan pendidikan, dan sekretariat. Kemudian terakhir adalah UPT, itu untuk susunan organisasi untuk Dinas Pendidikan. Nah, untuk satuan unit kerja sesuai dengan personal P3 masing-masing, yakni saya di SMP Negeri 23. Untuk visinya, terwujudnya insan yang bertakwa, berkarakter, mandiri, kompetitif, dan cinta lingkungan. Yang visi misinya mungkin per kelas sudah ada dipasang untuk bannernya. Kemudian untuk visi ada 7 misi, yaitu yang pertama adalah mengenai menumbuhkan penghayatan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kedua, proses pembelajaran yang efektif berbasis literasi dan numerasi. Ketiga, pembinaan olahraga, seni, dan keterampilan, menumbuhkan kedisiplinan budaya bersih, menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer, menumbuh kembangkan sikap perilaku cinta lingkungan, dan terakhir adalah menumbuhkan situasi sekolah yang aman, berkebinekaan, dan inklusif. Tujuan SMP Negeri 23 yang ada 7. Yang pertama, sikap karakter siswa, membudayakan sikap dan karakter siswa melalui ibadah. Nah, salah satunya setiap istirahat kedua jam 12 mungkin untuk ibadah ada sholat zuhur, mungkin yang Islam, mungkin yang non Muslim di ruang masing-masing. Jadi pembiasaan mengenai ibadah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, menjuari lomba baik akademik dan non akademik. Yang keempat, budaya belajar
membaca dan berprestasi. Yang keempat, lingkungan sekolah aman, nyaman, damai, tentram, disiplin. Yang keenam, perilaku peduli, budaya lingkungan hidup sekolah, rasa saling menghargai terhadap keagamaan sekolah, keberagaman sekolah. Untuk susunan organisasi SMP Negeri 23 Surakarta, ada komite dan kepala sekolah, kemudian waka dan guru, kemudian dibantu oleh staf-stafnya. Nah, tugas pokok dan fungsi P3K dalam di satuan unit kerja atau di sekolah sesuai tempat yang mengajar. Yang pertama adalah bidang profesi, kemanusiaan, dan masyarakat. Fungsi P3K di satuan unit kerja, yang pertama instruksional atau pengajar, pendidik, membimbing, melatih, dan manajerial. Nah, ini untuk rencana kerja, saya mengambil ini judulnya itu menumbuhkan literasi digital dan bijak bersosial media di kota SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Nah, ini identifikasi isunya. Yang pertama adalah siswa belum memahami dampak negatif cyberbullying dan kurang memahami pentingnya etika komunikasi. Jadi anak banyak ditemui, saya kemarin coba survei beberapa siswa dalam menerapkan etika digitalnya masih kurang. Salah satu contohnya misalnya dalam istilahnya media sosial, dalam berkomentar. Jadi kata-katanya yang digunakan itu mungkin kurang bijak atau mungkin menyinggung atau mungkin mengarah ke sara. Nah, itu yang perlu untuk anak-anak pemahaman tentang literasi digital. Kemudian penggunaan sosial media yang berlebihan itu mengganggu tentang belajar dan aktivitas fisiknya. Jadi banyak siswa yang terkadang kalau menggunakan HP itu lupa akan waktu. Jadi seolah-olah padahal di satu ruangan sudah misalnya banyak menggunakan HP, kayak rasanya jauh. Jadi banyak anak yang tidak peduli kadang-kadang sama lingkungan sekitar sebelah-sebelahnya. Jadi waktu yang digunakan untuk dihabiskan untuk media sosial tanpa bermanfaat yang positif. Di sini. Yang ketiga adalah belum memanfaatkan teknologi atau platform media sosial untuk produktif dan kreatif. Jadi banyak anak-anak yang menggunakan HP atau media sosialnya itu kadang hanya untuk sekedar hanya menonton video-video trending, FYP itu. Jadi perlu diarahkan ke yang produktif, misalnya membuat konten kreator, membuat mempelajari platform-platform yang bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat, perlu adanya pembekalan siswa menyaring informasi, yaitu terutama ini penyebaran hoax. Nah, ini yang perlu saya tekankan, yaitu banyak-banyak berita hoax yang perlu siswa harus bisa menyaring ini antara fakta dan hoax. Isu yang diangkat kurangnya pemahaman literasi digital dan pemanfaatan penggunaan media sosial di kalangan di SMP Negeri 23 Surakarta. Kemudian untuk gagasan yang sangat saya angkat yakni mengenai menumbuhkan pengetahuan tentang literasi digital. Ini untuk matrik tabel rencana kerja saya ini ada 5 langkah. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu pertama adalah wawancara mungkin pada siswa, pada guru. Nah, ini tentang media sosial dan etika digitalnya dalam penggunaan media sosialnya. Kemudian merancang aktualisasi. Kemudian saya coba menentukan
anak-anak ini kira-kira saya kasih apa ya untuk biar paham tentang literasi digitalnya. Nah, ini kemudian membuat aktualisasi, yaitu salah satunya adalah coba membuat poster, membuat kampanye atau seminar tentang etika digital. Kemudian aktualisasinya, kemudian melakukan evaluasi itu untuk matrik kerja P3K. Kemudian rencana kerja menengah ada 5 tahun ini mendatang, ada pengenalan dan sosialisasi, implementasi program dan pengembangan keterampilan, sampai terakhir yakni evaluasi akhir dan program pengembangan untuk literasi digital ini. Nah, ini dokumentasi, mungkin wawancara ke anak, guru. Nah, ini melakukan seminar kepada anak-anak mengenai literasi digital. Jadi 4 pilar literasi digital, apa itu literasi digital, kemudian pengaruh media sosial. Nah, itu saya berikan ke anak-anak tentang penggunaan literasi digital dalam sosial media. Nah, untuk prakteknya anak-anak saya membuat poster konten positif seperti membuat ini mungkin membuat poster gerakan literasi, kemudian cyberbullying, anti hoax. Nah, itu untuk anak-anak dalam pelaksanaan aktualisasinya. Ini hasilnya berupa poster bullying, hoax, ini tentang konten-konten positif. Nah, program literasi digital tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai digital, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap dampak penggunaan sosial media. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah seminar tadi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.